Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai pengujian hipotesis. Yang ingin saya tekankan di sini adalah contoh-contoh soal ya tentang ini tes pengujian rata-rata dan pengujian selisih dua rata-rata, tapi khusus yang independen. Nah, mengenai tes on single mean ya, yang pertama kita mempertimbangkan ya keadaan varian yang diketahui dan n lebih dari atau sama dengan 30. Bisa kita katakan n sedikitnya 30 ya. Nah, pada contoh soalnya bagaimana ya mengenai ini ya. Kita lihat contoh soalnya. Baik, ini contoh soalnya ya. Suatu sampel acak 100 catatan kematian di Surabaya selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan standar deviasi 8,9 tahun. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun? Gunakan alfa sama dengan 5%. Oke, kita kelompokkan semua yang yang kita ketahui dari soal ini. Baik, yang kita ketahui dari soal ini pertama n-nya sama dengan 100 dan tentunya n ini adalah lebih dari 30 ya, x bar-nya 71,8 dan sigma diketahui atau sigma kuadrat diketahui, standar deviasi 8,9 ini adalah sigma ya, dan sigma kuadratnya tinggal dikuadratkan aja jadi 79,21. Nah, kemudian alfanya ini 5%, jadi interval konfidensinya 95%. Klaimnya itu mu lebih dari 70. Kenapa bisa kita katakan mu lebih dari 70 klaimnya di sini? Karena ini kita akan menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Jadi klaimnya itu umur rata-rata ya, atau harapan rata-rata itu harapan umur ya sekarang ini lebih dari 70 tahun. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan populasi ya. Nah, berdasarkan sampel ini apakah bisa membuktikan bahwa harapan umurnya itu lebih dari 70 tahun apa tidak? Baik, setelah kita tahu klaimnya ini ya, berarti klaimnya ini apa? Lebih dari 70 ya. Klaimnya ini lebih dari 70. Maka kita menjawabnya bagaimana ini? Membentuk hipotesis. Oke, jadi dalam membentuk hipotesis ini yang namanya H0 ini ya, H0 harus selalu ada unsur sama dengannya. Oke. Jadi klaim ini menjadi H0 apa H1? Menjadi H1 gitu ya. Menjadi H1. Mu lebih dari 70. Ya. Nah, makanya mu-nya apa? Kalau lebih dari 70 yang melengkapi seharusnya adalah mu kurang dari 70. Nah, tapi kita di sini hanya mempertimbangkan mu sama dengan 70. Tidak, mu kurang dari 70 tidak kita pertimbangkan gitu ya. Intinya kalau misalnya kurang dari 70 itu nilainya ya anggap saja sama dengan mu sama dengan 70 ya. Jadi intinya klaim di sini ya menjadi H alternatif atau H1. Kemudian penetapan daerah penolakan H0. Nah, penolakan H0 ini berdasarkan distribusi norma standar ya, bahwa Z lebih dari Z alpha. Nah, jika Z-nya itu nilainya sebelah kanannya Z alpha ini, maka ya nilai Z tersebut ada di daerah penolakan. Nah, daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Luasnya ya, peluangnya ada 5%, sedangkan 95% peluang untuk H0 itu mu sama dengan 70. Nah, jadi daerah penolakan adalah yang diarsir. Nah, langkah berikutnya setelah kita menetapkan daerah penolakan H0 ya yang 5% ini ya, kita menentukan nilai Z alpha. Nah, nilai Z alpha-nya ini berapa gitu ya. Kita harus melihat tabel normal standar ya. Nah, bagaimana kita ya menentukan ya nilai Z alpha ini ya. Z alpha ini bisa kita lihat di sini nilainya. Ya, ini 0,05.
Ini 0,0495, yang ini 0,0505 gitu. Sedangkan 0,05 di sini nggak ada, jadi antara ini sama ini, ya. Makanya kita menggunakan apa namanya? Menggunakan Excel dengan rumus ya, norms ya, S inverse 0,05. Jawabannya adalah min 6,64485. Kalau dibulatkan min 645. Nah, kalau dibulatkan lagi, bulatkan 2 gitu ya, min 1,64 gitu ya. Tapi bisa juga min 65 ya. Tapi di sini saya membulatkannya ke 1,65 ya. Memang ini akan menjadi sensitif jika nanti nilai Z-nya itu sangat dekat sekali dengan nilai ini. Tapi kalau misalnya nilainya jauh, tidak merubah kesimpulan ya atau hasil. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai Z. Nah, menentukan nilai Z ini ya, Z sama dengan rumusnya X bar min mu 0 per sigma per akar N. Ini sudah ada yang diketahui semua ya. X bar 71,8 diketahui ya. Kemudian 70 mu 0 ini 70 ya. Kemudian sigma per akar N, sigma 8,9, akar N ukuran sampel ya, akar 100. Jawabannya adalah 2,02 ya. Nah, kemudian kita bandingkan nilai Z dengan nilai Z alpha. Nah, nilai Z-nya 2,02, sedangkan Z alpha-nya 1,65. Kalau kita nanti menggunakan nilai 1,64 tetap aja 2,02 lebih dari 1,64. Atau kita menggunakan yang lebih detail lagi, nilainya yang Z alpha-nya ini 1,645 juga sama aja, bahwa nilai Z-nya ini lebih dari ini. Jadi nilai Z ada di daerah penolakan H0. Dengan kata lain, ya, H0 ditolak. Ya, jadi dengan kata lain H0 ditolak. Nah, padahal klaimnya ini. Jadi klaimnya apa? Benar ya. Jadi kesimpulannya apa? Data sampel mendukung klaim bahwa mu lebih dari 70. Ya, jadi sampel yang digunakan itu mendukung klaimnya ini, bahwa harapan apa tadi soalnya, harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun ya. Jadi untuk apa namanya, membuat kesimpulan ini ya, data sampel untuk klaim ini berdasarkan ya, apakah klaim berbentuk sama dengan ya, klaim tidak berbentuk sama dengan karena mu lebih dari 70, berarti tidak, kita pilih yang ini kan. Nah, apakah H0 ditolak? H0 ditolak karena nilai Z ada di sebelah wilayah penolakan atau daerah penolakan H0 ya. Jadi H0 ditolak. Jika iya ya, karena tadi ditolak, maka kesimpulannya adalah data sampel mendukung klaim bahwa mu lebih dari 70 ya. Baik, selanjutnya adalah mu sama dengan mu 0 ya untuk H0-nya, tapi variannya tidak diketahui. Jadi bedanya dengan tadi, ini variansinya diketahui, yang ini variansinya tidak diketahui. N-nya kurang dari 30. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan distribusi T, yaitu T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, dan N kurang V-nya ini adalah ukuran sampel dikurangi. Ya, pada contoh itu ya, pada contoh untuk kasus yang varian tidak diketahui ya, kita menggunakan contoh nomor 4 nih. Jika hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata suatu jenis minyak pelumas adalah 10 liter ya. Jadi kita akan menguji klaim ya, bahwa mu itu adalah sama dengan 10 liter. Nah, berdasarkan apa? Nanti untuk menguji klaimnya berdasarkan sampel. Itu sampel acak 10 kaleng. Nah, datanya ini 10,2, 9,7, 10,1, 10,3, 10,1, 9,8, 9,9, 10,4, 10,3, dan 9,8. Gunakan alfa sama dengan 0,05 ya. Asumsinya distribusi normal ya. Nah, tadi dicari ya nilainya ini
diketik di sini Excel, kemudian dicari nilai rata-ratanya, kemudian nilai standar deviasi sampel ya, ini standar deviasi sampel sudah dicari seperti ini ya. Nah, kita tuliskan di sini daftar diketahui N sama dengan 10 dan 10 ini adalah kurang dari 30, V-nya 9, 10 minus 1, X bar sama dengan 10,06, S sama dengan 0,2459, alpha kita gunakan 0,05 sehingga interval kompetensinya kita yakin berapa persen? 95% atau 0,95. Klaimnya mu sama dengan 10 ya. Sesuai dengan soal ya ini ya. Nah, langkah pertama seperti tadi ya, pembentukan hipotesis. Jadi klaim ini menjadi apa? Menjadi H0 ya. Klaim ini menjadi H0, mu sama dengan 10. Kemudian H1-nya apa? Mu tidak sama dengan 10 ya. Baik, jadi mu-nya ini kan sama dengan 10 klaimnya ya. Berarti klaimnya ini menjadi H0 ya. Maka H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu0 ya. Kita gunakan aturan yang ini, mu tidak sama dengan mu0 dan daerah penolakan H0-nya adalah kurang dari T alfa per 2 dan T lebih dari alfa per 2. Nah, jadi kita cari ya T min, kita gambar ya, daerah penolakannya T kurang dari min T alfa per 2 dan T lebih dari T alfa per 2. Ya, dapatkan yang ini wilayahnya 2,5%, yang ini juga 2,5%. Jadi bagi dua karena ini 0,05 ya, masing-masing 0,025 dan ini juga 0,025 daerah yang kanan sama daerah kiri. Ya, daerah penolakan H0-nya itu di sini. Jadi kalau nanti kita mencari nilai T hitungnya ya, atau T tadi, T nanti ya, kita hitung kok letaknya di sebelah kanan T alfa per 2 atau sebelah kiri min T alfa per 2, maka H0 ditolak. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan nilai T alfa per 2 dan min T alfa per 2. Jadi V sama dengan 9, sama, yaitu ini sebagai derajat kebebasan. Kemudian T alfa per 2 nya adalah 2,262 dan min T alfa per 2 nya adalah min 2,262. Oke, jadi bagaimana mencari nilai tadi ya, nilai T tadi ya, 2,262. Kita gunakan derajat bebasnya ya, yang 9 ini ya di sini. Kemudian alfanya tadi adalah 0,025 ya. Jadi alfanya berapa tadi ya alfanya? 2,5%. Baik, kita pakai apa ini ya? Ini distribusi T-nya ini ya, 0,025 ya. Kemudian derajat bebasnya adalah 9, maka didapatkan nilainya adalah 2,262 ya. Jadi di sini itu 2,262, jadi sebelah kirinya itu negatif 2,262 ya. Kemudian setelah itu kita menentukan yang langkah 4 nih ya, menentukan nilai T. T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N ya. Jadi 10,06 dikurangi 10 dibagi 0,2459 dibagi akar 10 dapatkan nilai 0,772. Nah, 0,772 ini kita bandingkan dengan nilai-nilai T alfa per 2 ini, membandingkan nilai T dengan T alfa per 2 dan negatif T alfa per 2. Jelas nilai T ini adalah antara min T alfa per 2 sampai T alfa per 2 ya. 0,772 ini antara negatif 2,262 dan 2,262. Jadi nilai T tidak berada di daerah penolakan H0 ya. Jadi nilai T ya itu di sini ya, nilai T-nya. Jadi tidak yang di daerah aksir ini ya, tapi di tengah ya. Jadi dalam hal ini berarti apa? H0 kan gagal ditolak ya, alias diterima ya. Jadi kesimpulannya tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa mu sama dengan 10. Jadi kalau dari sini berarti kan klaim mengandung sama dengan tidak klaimnya? Ya, klaim mengandung sama dengan mengandung ya. Oke, mengandung sama dengan apakah H0 ditolak? Ya,
Hano tadi ditolak tidak? Ternyata tidak ya. Jadi cara menyimpulkan ada ini ya. Tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa Miu sama dengan 10 liter. Itu.